travel disuruh pada balik semua, ini nggak boleh pada ke Jakarta. Aduh, Sumpiyuh, posisi di Sumpiyuh suruh puter balik. Wah, travel. Gue Pak, parkiran wis mulai penuh Pak. Nasibku iki piye kok kaya ngene? Aku iki gak ono solusi lho kene iso mulai. Nangis dingin. Bar bodo mulai. Arep mulai kahanan kok kaya ngene gawat kok lewat le. Iki piye? Bar bodo mulai iki. Arep golek panganan anak bojo kok kaya ngene le. Halo, assalamualaikum seluruh semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan ya, murah rezeki pastinya, dan masih menjalankan ibadah puasa. Oke sedulur, pagi ini saya pengen ikutan urun rembuk ya, ikutan cerita aja juga ya, ikut cerita saja mengenai polemik travel gelap. Nah, kebetulan travel gelap saat ini sedang ya katakanlah mendapatkan apa ya, semacam tantangan ya yang cukup berat karena di saat momen mudik seperti sekarang ini, travel memang menjadi panen ya, saat musim panen. Oke, jadi kenapa dinamakan travel gelap? Itu menurut saya karena menggunakan unit plat hitam ya, menggunakan unit plat hitam dipakai untuk travel reguler. Jadi mereka ya katakanlah seperti saya, seperti usaha seperti saya, dipakai untuk mencari penumpang. Entah itu gimana caranya ya, saya sendiri juga belum tahu caranya seperti apa. Intinya bekerja sama dengan sejumlah agen untuk mencarikan penumpang antar kota, antar provinsi ya. Misalkan dari, kebetulan saya di Yogyakarta ya, Jogja, Jakarta, atau di wilayah mana lah seperti itu ya. Dan dari sini biasanya dia buka loket kecil atau seperti apa, atau ada agen yang mencarikan penumpang yang ingin ke sana, nanti dikumpulin satu-satu gitu. Terus ada berapapun pasti dia diberangkatkan untuk menuju ke tujuan. Nanti terus dia menurunkan di sejumlah tujuan yang ya istilahnya penumpangnya tujuan kemana gitu, dia diantar ke tujuan masing-masing. Nah di situ untuk kendaraan plat hitam itu jelas salah ya, itu menurut saya jelas salah karena namanya trayek ya, seperti itu. Akan tetapi dengan situasi yang sudah berjalan 1 tahun, kita mendapatkan ya katakanlah ujian berat ya. Jadi untuk mempertahankan usaha ini, banyak pelaku usaha yang ya nekat lah intinya agar kendaraannya bisa jalan, memenuhi kebutuhan, memenuhi apa ya, tanggungan bulanan ya. Belum tentu bulanan dari leasing kendaraan atau apalah, karena tanggungan bulanan itu banyak sekali. Jadi mereka terpaksa seperti itu ya untuk mempertahankan aktivitasnya, usahanya semacam itu ya, namanya juga usaha. Tapi gimana lagi ya, kalau aturan dibenturkan dengan aturan semacam itu. Jadi kalau
saya diri pribadi plat hitam, saya nggak berani memang untuk travel reguler karena resikonya banyak sekali dan modalnya pun cukup lumayan. Kalau yang tidak belum siap, mending ya bertahan aja lah, seperti saya bertahan. Jadi karena unit saya plat hitam, ya saya cuman pakai untuk rombongan saja. Jadi saya pernah konsultasi dengan teman saya yang kebetulan dia anggota lalu lintas. Dalam arti selama saya tidak mengambil orang atau penumpang di jalan dan menurunkan kembali di jalan, secara istilahnya pindah ke atau pindah ke tempat lain gitu ya, berpindah-pindah seperti itu, bukan satu rombongan, jadi beda-beda, itu namanya sudah ngerayek ya. Jadi kendaraan harus plat kuning dan memiliki izin trayek, atau kalau izin wisata mungkin juga bisa ya, seperti itu. Asal izinnya lengkap. Tapi saat ini untuk plat hitam adalah namanya semacam jasa kawalan ya, untuk mengatur semua itu agar dia di jalan bisa ditolong lah. Misalkan ada permasalahan dengan petugas, itu jasa kawalan ini berfungsi untuk membantu kesulitannya. Nah sekarang polemik itu mulai rame setelah adanya sejumlah travel yang ditangkap. Padahal di situ travel juga ada yang plat kuning. Saya lihat videonya kemarin itu plat kuning juga ditangkap ya. Apakah ada izin resminya seperti itu? Tapi saya tidak tahu secara detailnya. Dan saya sayangkan lagi ini soal isu yang mencuat soal ada semacam dukungan dari apa ya, pihak perusahaan otobus ya. Nah, ya semacam itu, isu itu memang santer sekali. Tapi kalau saya ya biarlah, karena cuma isu biasa untuk membenturkan dari pengusaha transportasi ke pengusaha transportasi yang lebih besar semacam itu. Ya mau gimana lagi, tapi harusnya kita harus bijak ya. Kita harus bijak menghadapi situasi seperti ini. Apapun yang terjadi kita tidak boleh langsung menuduh ke salah satu ya. Karena kalau kita langsung menuduh tanpa bukti yang benar, hanya karena ada sebuah isu, ada sebuah postingan dan atau berita online semacam itu ya, seolah-olah penangkapan kemarin itu atau elf-elf yang ditahan oleh petugas karena menyalahi aturan, terus ini karena arahan dari sana. Nah semacam itu kan, kita seolah-olah ada dalangnya semacam itu. Tapi kalau saya diri pribadi tidak seperti itu ya, karena petugas punya wewenang juga, petugas kepolisian lalu lintas khususnya wewenang, dan juga dinas perhubungan di saat adanya larangan mudik itu memang tanggal 6 itu diperketat, tapi mulai tanggal 22 itu sudah dimulai, meskipun secara acak tidak serempak karena ya harus ada prosesnya, tidak serta-merta langsung tanggal 6 stop gitu. Jadi harus ada prosesnya dari awal biar mempermudah, atau kita selaku pengusaha transportasi itu bisa menyesuaikan diri ya, semacam itu. Kita menyesuaikan diri agar kita tidak kesulitan di jalan. Ya mungkin itu saja pada intinya untuk travel gelap. Nah travel gelap yang dianggap gelap ya, dianggap travel gelap itu kita bersabar dulu. Tapi mau gimana lagi, situasinya seperti itu ya. Kalau memang mau jalan ya kita harus melengkapi diri izin-izinnya. Nah tadi saya sudah bilang kalau saya sih selalu bawa mending rombongan, karena kita disewa. Meskipun saya pakai plat hitam, tapi karena saya disewa oleh satu rombongan, misalkan keluarga atau instansi, itu kan
dalam satu rombongan yang menyewa saya. Jadi otomatis satu unit mobil dengan driver itu sudah saya dibeli mereka untuk mengantarkan ke tempat A ke tempat B dalam bentuk satu kegiatan dalam satu kelompok. Beda dengan travel reguler yang hanya satu-satu, otomatis penumpang itu kita tidak yang kenal kan. Tapi kalau satu rombongan satu kelompok itu kita sudah kenal, jadi kita semacam sudah dibeli, dan intinya sah kendaraan ini dipakai untuk ya karena kan tempat duduknya sesuai dakirnya. Nah kalau tidak pakai untuk acara itu, kendaraan seperti ini untuk apa, fungsinya kendaraan ini untuk apa, misalnya seperti itu. Ya itu saja, hanya sekedar cerita dari saya ya, semoga bisa diterima ya. Mungkin ada yang punya pengalaman lain atau informasi yang lebih bagus ya, tapi pada intinya emang plat hitam, elf plat hitam ini emang agak sulit ya, agak sulit juga kalau kita tidak siap untuk menghadapinya. Ya mungkin itu saja informasi dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian saya, ya mungkin karena kurang pengalaman saya, kurang pemahaman saya, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih sedulur semuanya, terima kasih ya. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat siang, selamat pagi karena ini sudah menjelang siang. Ya, video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.